Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Pusdai Jawa Barat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada pagi menjelang siang hari ini kita insyaallah ta'ala akan membahas sebuah kajian tematik yang berjudul Asyratu asbabin linsyirahi sadr, 10 sebab lapangnya hati, yang kata kasih judul bebas kiat-kiat lapangnya hati. Pembahasan ini kita nukilkan dari sebuah buku yang dikumpulkan oleh seorang peneliti berjudul Asyrayatu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi poin-poin yang sifatnya 10 poin yang itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam berbagai macam kitabnya. Dan pembahasan kita 10 sebab lapangnya hati ini diambil dari kitab Ibnu Qayyim, yaitu Zadul Ma'ad. Di dalam buku tersebut ada sebuah pasal berjudul Fi asbabi syahri sudur wa husuliha alal kamalilahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim ada sebuah pasal berjudul sebab-sebab lapangnya hati, dan bagaimana lapangnya hati itu telah diraih secara sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang pertama, a'dhamu asbabi syahri sadr, di antara sebab yang paling besar yang akan melapangkan hati yaitu at-tauhidu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurnanya, kuatnya, bertambahnya tauhid seseorang itu kepada Allah, yakunu insyirah sadri sahibu, maka ini akan menentukan kadar lapang dadanya sang pemiliknya. Didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayat. Yang pertama di dalam 2 surat, yaitu surat Az-Zumar ayat 22 dan Al-An'am ayat 125. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa fa'ala nurim min rabbih. Maka tidakkah diperhatikan bagaimana adanya orang-orang yang Allah lapangkan dadanya kepada Islam, dan dia berada
Ya, dia atas cahaya dari Rabb-nya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seseorang yang diberikan kecintaan kepada Islam atau menjadikan dia sebagai seorang muslim dengan dia mengucapkan la ilaha illallah kalimatut tauhid, maka pertanda Allah telah melapangkan dadanya. Dengan makna yang tidak jauh berbeda, Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125-nya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadru dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, untuk Allah memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan jadikan lapang dadanya kepada Islam. Sebaliknya barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, merasakan berat beban di dalam dadanya, seolah-olah dia akan naik ke langit. Jadi semakin naik ke atas itu tentu semakin sesak dada seseorang. Maka fal huda wat tauhid, petunjuk dan tauhid merupakan sebab terbesar lapangnya dada. Maka sebaliknya kesyirikan dan kesesatan merupakan sebesar-besar sempitnya dada. Ya. Kesulitan yang ada pada jiwa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mendasari tauhid dengan lafaz Islam berdasarkan ayat ini. Allah menyebutkan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada dirinya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kalimat yang menentukan seorang itu muslim atau tidak, ya termasuk sampai hari ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka muslimlah dia. Menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa orang-orang Islam yang pada hari ini mungkin mengalami kesempitan dadanya gitu kan, pada dia muslim. Sementara Allah menyebutkan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk, Allah akan jadikan lapang dadanya kepada Islam. Ya. Dan sebabnya tak lain dan tak bukan karena apa? Karena pertama, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang didakwakan kalimat la ilaha illallah untuk kemudian itu dia menjadi muslim, itu taruhannya nyawa. Itu satu. Ya, kita dapatkan bagaimana para sahabat itu harus sembunyi-sembunyi. Ya, ketika dia menjadi muslim, tidak bebas. 3 tahun pertama dakwah Rasulullah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka. Alasan yang kedua, dikarenakan mereka paham konsekuensi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat itu adalah kalimat yang mereka harus mendiadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang di zaman itu orang-orang Arab Quraisy memiliki banyak sesembahan. Ada yang menyembah orang yang mati melalui patung-patung berhala yang mereka buat replikanya. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, sesembahannya banyak. Ya kalau hari ini sesembahan manusia, tentu yang menyekutukan Allah kan bertambah banyak ya. Ada yang menjadikan tikus sebagai sembahan, monyet gitu kan, tambah banyak. Ya. Ada yang menyembah hewan-hewan yang lain. Ya, seperti itu. Maka pahamnya orang-orang Arab Quraisy dengan kalimat la ilaha illallah yang mengharuskan mereka meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus menyelisihi
Ya, menyelisihi kesepakatan masyarakat yang ada pada saat itu, dan berkonsekuensi mereka harus dijauhi, dimusuhi, bahkan mungkin dikucilkan, bahkan mungkin mereka disakiti. Dan itu terjadi pada kaum-kaum yang lemah, seperti misalnya para budak hamba saya, terjadi pada Bilal bin Rabah, terjadi kepada keluarga Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir bin Sumayyah, dan beberapa orang-orang yang lemah kedudukannya di Mekah saat itu, sehingga menampakkan Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu enggak main-main. Ya, dikarenakan mereka faham isi kandungan kalimat tersebut serta konsekuensinya bila itu diucapkan. Sampai-sampai saking beratnya masalah ini, Allah memberitakan nabinya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan para sahabat tidak boleh menampakkan Islamnya. Dan kapan mulai menampakkan? Ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Maka dikenal dengan gelar Al-Faruq. Ya, tampilnya Umar bin Khattab tampaklah, ya, mana yang hak, mana yang batil, karena Umar tidak menyembunyikan keislamannya. Sehingga pantaslah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki diberikan petunjuk, Allah akan jadikan lapang dadanya kepada Islam. Maka kepada orang Islam pun yang ada hari ini, bila mereka ingin dadanya lapang untuk kemudian terundangnya hidayah Allah kepada dirinya, maka dia harus belajar tentang Islam lebih dalam. Ya, saya dulu pernah waktu masih kuliah, ya sempat jadi kuli dulu saya kuliah. Itu ketika kita mulai kenal sunnah, ya mulai, ya pokoknya mah kehidupan masa itu namanya kita masih muda, pasti kok tentang Islam agama tuh militansinya gede. Omongan, ucapan, pandangan semuanya harus Islami. Nah, sementara sebelum itu kan kita di kampus kan gaulnya kan gaul umum ya. Ngumpul sana, ngumpul sini, ngegeng sana, ngegeng sini. Pokoknya bebas biasanya. Gitu. Suatu waktu ada yang komentar, kamu apa enggak takut katanya belajar agama serius? Kalau semakin kamu tahu, kemudian kamu tidak bisa jalankan, dosa. Nah, mending untung belajar. Jadi kalau enggak tahu, salah, kan enggak apa-apa. Gitu. Saya waktu itu enggak punya jawaban, karena memang belum ada jawaban saat itu. Kita kan baru mulai belajar. Jadi teman saya ini mengira orang yang mengetahui agama Islam, seiring waktu berjalan tentang agamanya dia bertambah satu waktu bahwa ini orang yang orang yang dikhawatirkan akan cilaka karena semakin banyak yang dia ketahui kalau tidak dia kerjakan itu bahaya. Berarti itu lebih bahaya dibanding kita tidak belajar sehingga tidak tahu apa-apa. Kalau tidak tahu apa-apa berarti nggak banyak dong yang bisa kita kerjakan karena juga kan nggak tahu gitu. Logikanya begitu berpikirnya. Sehingga dia bertahan untuk tidak mau belajar Islam lebih dalam. Belakangan kemudian kita belajar dan ternyata ada sebuah pembahasan para ulama dalam masalah tauhid. Ya, judulnya Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Di poin yang terakhirnya dari 10 pembatal keislaman yaitu apa? Al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la yadrusuhu. Di antara sebab yang dapat menggugurkan Islam seseorang apa? Dia berpaling dari agama Allah, tidak mau peduli dan belajar dan pengen tahu sama sekali tentang agamanya. Setelah kita belajar itu, berarti teman saya lebih berbahaya loh ya. Kita belajar agama dikit demi sedikit dapat pengetahuan. Kan ada namanya rincian-rincian amalan-amalan gitu kan. Yang gitu nanti ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan di antara dosa besar itu ada yang mengeluarkan dari agama namanya syirik. Kufur. Orang yang belajar agama seiring waktu berjalan dia akan tahu
ini dosa-dosa yang mengeluarkannya dari agama. Insya Allah dia akan menjauh sejauh-jauhnya. Maka dia berkutat pada dosa di bawah itu. Imma dosa besar di bawah kekufuran, bawah kesyirikan, atau imma dosa kecil yang dia kumpulkan mungkin dia akan berulang-ulang. Tapi karena dia belajar tauhid yang rinci dan detail, jauh dari kesyirikan dan kekufuran, maka insya Allah matinya tetap Islam. Benar nggak? Setiap orang Islam mati dalam keadaan Islam itu pasti masuk surga. Saya ulangi ya. Setiap orang Islam matinya masih Islamnya masih ada, itu pasti masuk surga. Cuma, ada cumanya. Ada yang langsung, ada yang mampir heula ka neraka. Tergantung ketika ditimbang dosanya ternyata lebih banyak daripada pahalanya. Nah, ternyata Allah berkehendak tidak ingin mengampuni dosanya, maka Allah adab dia dulu sementara di neraka. Tapi finalnya apa? Surga, dan kekal di dalamnya, tidak akan keluar selama-lamanya. Maka orang yang belajar agama dengan rincian terutama masalah tauhid dan akidah, berikut cabang-cabang yang lain dari agama ini, maka dia sedang memperjuangkan agar matinya tetap Islam. Dan perjuangan lebih besar lagi agar dia bisa masuk surga secara langsung, nggak mampir-mampir dulu. Dan di situ ilmu itu memberikan pengaruh yang besar buat dirinya. Bagaimana dia bisa mengatur strategi mencari amalan yang sederhana tapi pahalanya gede. Akan banyak tuh amalan-amalan sederhana tapi pahalanya gede. Contohnya 2 rakaat sebelum sholat subuh kan, itu amalan mudah itu 2 rakaat sholat 2 rakaat. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahalanya besar, amalannya mudah. Baca Quran, 1 hurufnya 10 pahala. Kata Nabi SAW, man qara harfan min kitab falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu lakum alif lamun harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun, rawah Abu Dawud Tirmidzi. Ya. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 1 pahala. 1 pahala benar 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau ada seorang muslim baca awal Al-Baqarah nih, alif lam mim, berapa pahala? 30. Al-Fatihah berapa hurufnya? Al-Fatihah 140 kurang lebih. Kata yang pernah menghitung dari buku yang pernah saya baca. Jadi ketika seorang baca 140, sholat wajibnya dia kerjakan, itu minimal 17 rakaat, 140 kali 17. Belum ditambah sholat sunat, belum dia dibaca ayat-ayat yang lain dari surat-surat sunat setelah Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Quran yang dia baca. Apalagi sampai khatam. Nah, seorang yang punya ilmu, dia belajar, dia akan tahu strategi-strategi apa yang akan mengumpulkan pahalanya yang semakin banyak. Dan ketika dia berbuat dosa, dia berharap pahalanya lebih dimenangkan oleh Allah daripada dosanya. Karena seorang muslim itu pasti berbuat dosa. Gak ada namanya manusia tidak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khayyu khata' wa tawabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik berbuat dosa adalah yang selalu bertaubat. Ya. Jadi kita pasti berbuat dosa. Yang membuat kita berkualitas ketika kita menyedikitkan dosa. Dan memperbaguskan kualitas taubat kita. Itu yang membuat kita menjadi bernilai. Dosa sebuah kemestian. Dosa sebuah kemestian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law annakum lam tusnibu la dhahaballahu ankum, faja'a qauman yusnibun fayaghfiru lahum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika kalian tidak lagi berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan kalian. Lalu Allah akan datangkan kaum yang baru yang berbuat dosa, lalu kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan Allah ampuni dosa mereka. Berarti berbuat dosa sebuah kemestian. Hanya Allah ingin melihat serius apa kita bertobat dari semua dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Pintu dosa itu kan banyak, dari mata, ya, dari telinga mendengar,
dari lisan yang berucap, dari hati yang berburuk sangka dan yang macam-macam. Ini hati, mata dan lisan ini pintu masuknya hidayah, pintu masuknya ilmu. Dia sekaligus merupakan gerbong besar lahirnya dosa-dosa. Mata, telinga dan hati. Enggak Ustaz, insya Allah mata saya selamat Ustaz. Kenapa? Karena saya buta Ustaz. Loh, telinga Anda kan mendengar. Anda mendengar hal yang Allah haramkan, apa enggak dosa? Hati Anda berbicara. Hati itu ada perkataan, ada amalannya. Anda bersuudzon sama takdir Allah, Anda dosa. Anda bersuudzon sama manusia, Anda dosa. Anda menyesali takdir yang Allah berikan, Anda dosa. Banyak dosa-dosa yang juga lahir dari hati. Nah, orang yang berilmu dan belajar, dia bisa mencari sebuah strategi-strategi berdasarkan ilmu yang dia dapatkan untuk memperbanyak pahala, mengurangi dosa, dan selamat di neraka, langsung masuk surga. Kalaupun Allah takdirkan dia masuk neraka, maka akhirnya di surga. Tapi lihatlah dampak buruk orang-orang yang Allah sempitkan dadanya untuk belajar Islam. Apa? Tadi teman saya itu, dia terancam kepada keluarnya dia dari agama tanpa dia sadari. Ya. Dan dia merasa bahwa berarti saya kalau tidak tahu banyak hal berarti saya tidak akan mengerjakannya dong. Dia lupa bahwasanya ya, syaitan itu penuh dengan tipu muslihat. Dan yang paling mudah untuk ditipu itu orang bodoh. Nah coba kalau dalam urusan dunia, yang paling mudah ditipu orang bodoh atau orang ngerti? Seringkali orang bodoh yang ditipu. Setan juga begitu, mudah menipu dan memasukkan manusia ke dalam neraka ketika orang itu bodoh tentang kiat-kiat untuk selamat dari tipu daya setan, kiat-kiat untuk selamat dari adab neraka, kiat-kiat agar selamat dari godaan hawa nafsu, kiat-kiat selamat dari api neraka. Mudah setan untuk mengendalikannya. Orang yang berilmu tahu dia tidak akan bisa menang berhadapan dengan setan secara langsung. Ada enggak manusia yang bisa menang tanding lawan setan secara langsung? Ya, kecuali Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Muhammad pernah. Selain itu susah, karena tidak kelihatan. Ya, boro-boro setan yang nggak kelihatan. Covid oke orang gesteler atau dan kelihatan virusnya, gitu kan? Apalagi setan yang betul-betul nggak kelihatan. Virus tuh ada, tapi pakai ini kelihatan. Tapi kasat mata nggak, apalagi setan yang nggak kelihatan sama sekali. Bagaimana kita bisa menang sekali? Selamatnya ketika orang belajar, dia akan minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan syaitan itu. Maka Allah yang akan menghalangi syaitan itu untuk menggoda manusia ini sehingga dia selamat dari godaan syaitan dan selamat dari siksaan. Inilah mengapa sebab terbesar lapangnya hati itu adalah ketika Allah jadikan seseorang itu mencintai agamanya. Bila dia seorang muslim. Bila dia seorang kafir, Allah berikan dia hidayah untuk menjadi seorang muslim. Dan setelah dia muslim, dia terus belajar dan mengamalkan agamanya. Dan intisari dari Islam itu adalah la ilaha illallah. Sehingga orang yang mempelajari ilmu tauhid, mempelajari akidah dengan rinciannya, ya, serta perusak-perusak akidah dari kesyirikan dengan berbagai macam tipenya, dia orang yang paling dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia orang yang paling dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ikhwan-ikhwan sekalian, ya, para jamaah sekalian, itu dalam pelajaran tauhid itu memang dijelaskan berbagai macam dunia hati kita itu kayak apa itu. Dibongkar dalam ilmu tauhid. Kita dalam hati kita ini ada rasa cinta, ada rasa takut, cemas, khawatir, ada rasa rasa
harap. Ya, seperti itu dibahas dalam pembahasan Kitab Tauhid. Cinta, harap dan takut. Hati kita ini bergantung kepada sesuatu. Sering kan nyender kita tuh pada sesuatu, hati itu tenang, rumah aman, ayat si bibi. Betul kan? Menyandarkan hati enggak kepada si bibi? Maka orang yang menyandarkan ketenangan hatinya kepada si bibi dan urusan rumah tangganya, maka dia tidak menyandarkan hatinya kepada Allah. Maka dia pasti akan sempit dan cemas. Kumaha lamun si bibi napae ya gitu kan. Orang yang menyandarkan hatinya kepada manusia, dia akan dibuat selalu gelisah. Punya uang banyak, bersimpan di mana uang saya? Itu. Simpan di bank. Di bank likuidasi gimana? Simpan di rumah di brankas gitu ya. Brankas yang tebal udah. Pintunya tebal, dikunci dan kunci gemboknya 1000 gembok misalnya. Dikasih security, dipasang herder di mana-mana. Angger cemas, kalau perlu mana kabakar kumaha gitu. Terus. Kenapa? Bersandarnya kepada makhluk. Maka kegelisahan akan terus ada. Kalau sudah bersandar berharap kepada makhluk, maka hati itu akan selalu galau. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya saja. Wa tawakkal 'alallahi in kuntum mu'minin. Bertawakallah saja kepada Allah jika kalian betul-betul orang yang beriman. Tawakal itu artinya menyandarkan hati itu bergantung. Nah gitu. Bukan berarti kita tidak berusaha maksimalkan, tapi setelah usaha jangan sandarkan pada usaha, tapi sandarkan kepada Allah. Dia ada seorang sahabat deh, dia bawa kendaraan tuh, sama dia nggak diikat, ya. Lalu dia pokoknya sudahlah, pokoknya tawakal aja. Kalau Allah ingin selamatkan nggak hilang, kalau hilang ya udah hilang gitu kan. Apa kata Rasulullah SAW? Iqilha fatawakkal Allah. Ikat baru tawakal. Ya, artinya sempurnakan usaha. Setelah sempurna jangan bersandar pada usaha tersebut. Serahkan semua sama Allah. So kalau nanti bersandar pada usaha maksimal kita tadi, kalau gagal udah depresi, stres. Kalau berhasil sombong nanti. Bangga, berhasil dapat proyek miliaran, aing tea itu habis sudah, kena takabur, penyakitnya bahaya. Ketika suatu takabur, dia akan apa? Akan sempit dadanya. Itu kan dibahas dalam masalah tauhid itu. Sehingga betul lah kata Ibnu Qayyim bahwa di antara sebab terbesar lapangnya hati seseorang adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Jalla wa ala. Sebab yang kedua, wa minha an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbil 'abdi wa huwa nurul iman. Yang kedua adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba. Cahaya itu adalah cahaya iman. Ya. Maka cahaya iman ini melapangkan dan meluaskan hati, membahagiakan jiwa. Bila cahaya ini padam, maka sempitlah orang tersebut. Dia seolah merasa berada di penjara yang sangat sempit dan sangat susah. Waqad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam at-Tirmidzi telah meriwayatkan dalam kitab jami'nya, maksudnya jami' at-Tirmidzi artinya Sunan at-Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau bersabda, "Idza dakhala nurul qalba infasaha wansyaraha." Kata Nabi, jika telah masuk cahaya hati, maka dadanglah hati tersebut, lapanglah hati tersebut, lapanglah dada orang tersebut. Qalu, sahabat bertanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda
masuknya cahaya itu ke dalam hati ya Rasulullah? Rasul berkata, yaitu al-idabatu ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Yaitu apa? Ketika hati itu ya kembali memperhatikan akan kampung akhirat dan mengecilkan dunia yang penuh dengan tipuan. Jadi ketika hati sudah merasa akhirat itu begitu besar, surga yang dia cari akan dia perjuangkan. Jadi apapun dia lakukan demi surga, untuk surga, cari surga, ngumpulin pahala. Itu yang dia pikirkan. Dia memandang dunia itu begitu hina, tidak punya harga. Bukan berarti dia tinggalkan ya, tapi dia tidak memandang dunia itu sesuatu yang spesial. Dia tidak menjadikan bahwa dunia itu sebagai patokan kemuliaan dirinya, tingginya harga dirinya, enggak. Dia tetap melihat bahwa banyaknya pahala, ya, dekatnya kepada surga, itu adalah kemuliaan dirinya. Dan dia betul-betul mempersiapkan kematiannya sebelum kematiannya tiba. Jadi ini namanya cahaya iman masuk tuh. Fayusibul abda min syir sadri bihasbi nasibi min hadan nur. Maka besar kecilnya atau sempit luasnya dada seseorang tergantung persentase cahaya iman ini yang masuk ke dalam jiwanya. Artinya, semakin seseorang itu membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia, maka semakin lapang dadanya. Sebaliknya, bila seseorang membesarkan dunianya, mengecilkan akhiratnya, lupa dengan kematiannya, tidak mempersiapkan bekal-bekal ketika dia nanti akan mati, maka saat itulah apapun yang dia rasakan, dia lihat, dia miliki, itu akan terasa sempit, dia akan gelisah dan galau. Banyak kan orang-orang yang mati gantung diri, ya. Sekarang mati gantung diri masih keren gak sih? Mungkin lebih keren sekarang makan obat ya, gitu. Sakau dia teh, ya, mati. Padahal uangnya banyak, hartanya berlimpah, jabatannya bagus, tapi matinya bunuh diri. Tidaklah orang itu mati bunuh diri pasti karena depresi atau karena hilang akal sehatnya mungkin, ya, karena ini dan itu segala macam, karena faktor kecelakaan sehingga kena sarafnya jadi mikirnya macam-macam mungkin. Tapi kalau normal mesti karena depresi, ya. Ada loh orang yang rumahnya gede, tapi kalau tidurnya di hotel mulu, apa? Nggak betah tidur di rumah. Padahal ada slogan Islam kita, baiti jannati, kan rumah itu kan surga, tapi dia merasa di neraka di rumah tuh. Padahal rumahnya gede, luas, lebih luas daripada lapangan sepak bola, tapi nggak merasa betah di rumah. Dia betah kalau keluar, ya, tidurnya di hotel, makan di restoran. Padahal di rumah tuh yang masak itu udah enak-enak, yang masak di rumah nggak kalah sehat dan bersih dan enaknya. Tapi dia merasa, ya. Tapi orang yang diberikan cahaya iman, ingat kampung akhirat dan mengecilkan dunia, dia betah di rumah. Bukan berarti dia nggak makan di luar gitu kan, tapi bukan menjadi kebiasaan. Ya, sekali-sekali lah dia makan di luar. Ya, sekali hari Senin, sekali hari Selasa, sekali hari Rabu, tiap hari atau itu mah. Gitu. Ya, dijarang-jarangkan begitu. Jadi tanda cahaya iman itu masuk, ya, kembali memikirkan akhirat, mengecilkan dunia, dan mempersiapkan amalan
menghadapi kematian. Dan ini nggak lihat umur loh ya. Karena sempitnya dada itu nggak lihat umur. Emang dikira orang yang makin tua semakin sempit hatinya. Sebagaimana apakah kita mengira semakin muda semakin sempit hatinya, semakin galau? Enggak. Galau itu bukan penyakit orang muda saja. Sebagaimana galau itu bukan penyakit yang tidak menimpa orang tua. Maka cahaya iman ini kata Nabi, ya, yang akan melapangkan dada itu bila ada pada seseorang dengan 3 perkara tadi, besarnya akhirat, mengecilkan dunia, dan sibuk beramal menghadap kematian, maka semakin itu dia besarkan, semakin lapanglah dadanya. Semakin lapanglah dadanya. Pun sebaliknya, bila itu dia balikan, maka semakin sempitlah dadanya. Yang ketiga, al-ilmu fa innahu yashrahu as-sadr wa yussi'uhu hatta yakuna usa'a minad dunya. Di antara sebab lapangnya hati adalah memiliki ilmu. Dia akan melapangkan dada, ya, dan dia akan meluaskan jiwa bahkan lebih luas daripada dunia. Lapangnya hatinya ketika Allah berikan ilmu. Sebaliknya kebodohan akan melahirkan kesempitan, merasa jiwa terpenjara. Sehingga semakin luas ilmu seseorang, semakin lapanglah dadanya. Ya. Tetapi kata Ibnu Qayyim, laisa hada likulli ilmin. Tapi maksudnya ilmu di sini yang akan melapangkan hati bukan semua ilmu. Balil ilmi al-mawrusi anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwal ilmun nafi. Akan tetapi yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikatnya al-ilmun nafi. Ilmu agama maksudnya. Fa ahluhu ashrahus nasi sadran wa asahum quluban wa asanum akhlaqan wa taibuhum aisha. Maka ahli ilmu adalah orang yang paling lapang dadanya, yang paling luas hatinya, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling bagus hidupnya. Maka kita dapati para ulama loh ya, hidupnya seperti itu. Suatu waktu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bersama sahabat-sahabatnya itu merasakan kesulitan dari dakwah atau situasi yang dia hadapi. Kemana mereka mencari kelapangan hatinya? Ke penjara. Ke penjara. Apa? Menemui gurunya yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah itu penjara nggak bisa membentengi jiwanya. Iya, terpenjara badannya, tapi hatinya itu luas daripada dunia. Sehingga murid Ibnu Qayyim kok merasakan kegalauan, larinya ke penjara untuk bertemu gurunya. Ketika pulang bertemu gurunya mendapatkan nasihat, pulang itu plong. Padahal gurunya di penjara. Itu. Kita ketika diisolasi pas Covid mah liurnya. Padahal di rumah sendiri gitu. Entah kalau di rumah sakit ya, diisolasi mungkin berat ya gitu. Yang keempat, dan ini sudah disita dari hadis Nabi tadi, yaitu al-inabatu ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali kepada Allah, mencintainya dengan segenap hati. Kembali kepada Allah, mencintainya dengan segenap hati, mereguk kenikmatan dengan beribadah kepadanya, maka tidak ada satu pun yang lebih melapangkan hati daripada hal itu. Sehingga Nabi SAW, kana Nabi SAW idza hadzabahu al-amru shalla.
Nabi SAW bila ada suatu perkara yang membuatnya rungsing, galau, apa yang Nabi lakukan? Beliau sholat. Sholat. Ya. Karena Nabi pun pernah berkata, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dan dijadikan tenangnya jiwaku itu dalam sholat. Maka lapangnya dada itu ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Dapat kegalauan kita bawa sholat. Ya. Jadi sering ketika ada yang bertanya kepada saya gitu ya. Dan ini juga terus menjadi ya kita sebagai dai juga pastilah mengalami hal dialami oleh semua manusia. Mengalami mungkin kegalauan, mengalami mungkin kebingungan manusiawi. Tapi kita bersama-sama saling memberikan wejangan, nasihat apa? Bangun malam, sholat. Bersipu di depan Allah, minta kepadanya, ya, merintih, memelas, mengemis di situ. Ya, kembalikan kepada Allah. Ya, minimal untuk besok harinya punya amunisi. Galau lagi hari itu, bangun lagi malam. Terus. Jadi semakin berat masalah, semakin mendekat Allah Subhanahu wa taala. Solusi masalah mungkin tidak terjadi pada hari itu, tapi jiwa diberi kekuatan untuk tidak mudah stres. Tidak mudah stres. Masalahnya tetap ada. Ya. Kepusingan, kegalauan tetap menimpa, tetapi diberi kekuatan untuk kokoh gitu, tangguh menghadapinya gitu. Padahal kalau orang lain merasakan apa yang dia rasakan, mungkin orang lain tahu bahwa ini masalah yang sangat berat untuk dia pikul. Betul. Ya. Dan kembalikan kepada Allah akan membuat kita akan terus mengukir dan mengasah husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya, kita selalu jadi berbaik sangka kepada Allah itu butuh latihan dan butuh pengasahan. Bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita ini pasti baik, ada hikmahnya. Gitu. Dalam sudut pandang kita sebagai manusia, kita ini sedang berat ini susah nih, rugi ini, repot ini. Sudut pandang manusia yang begitu dengan kepicikan. Tapi ketika kita berurusan kepada Allah, Allah yang maha luas ilmunya tidak mungkin menakdirkan ya apapun itu kepada kita, pasti ada hikmah dan kebaikannya. Hanya kadang-kadang Allah ungkap hikmahnya buat kita, kadang-kadang tidak. Allah hanya ingin menguji husnuzon kita kepadanya untuk agar ingin terus menambah pahala sabar kita. Jadi ada masalah dan banyak masalah itu memang gak ada solusi. Atau kalaupun ada mungkin solusinya nanti dan gak tahu kapan. Apakah Allah salah dalam memberikan ujian? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak. Maka mengasah husnuzon kita kepada Allah bahwa Allah memang tidak menginginkan masalah ini selesai. Kenapa? Allah ingin agar kita melatih kesabaran kita. Allah ingin kita memperbaiki husnuzon kita kepada Allah. Allah ingin kita tetap kembali kepada Allah, membaguskan sholat kita, merintih dan sujud dengan sesungguhnya. Yang selama ini barang ketika kita nggak punya masalah, sholat kita susah khusyuk. Sholat datang paling telat, pulang pengen paling awal. Masbuk we hayu. Azan berkali-kali dipanggil, masbuk we hayu. Betah jadi masbukin gitu. Iya. Kemana si masbuk? Ini dipanggil gitu. Kemana si masbuk? Udah gawe na masbuk wae. Gitu. Kok betah gitu menjadi masbuk gitu. Dan biasanya tidak semua sih. Yang sering masbuk tuh rumah yang paling dekat masjid biasanya. Tenang, dekat. Belum komat. Yang jauh tuh kenapa buru-buru? Karena khawatir komat. Makanya datang awal. Kalau yang dekat tenang, biasanya begitu.
Yang rumah dekat masjid itu rawan masbuk loh. Gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi demikianlah manusia ya. Ketika rumahnya jauh dari masjid, aduh pengen rumah dekat masjid. Udah dekat masjid, telat sholatnya. Bener loh. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Ada ya, mungkin kita. Mungkin saya itu gitu. Termasuk yang ngomong. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sedikit menajamkan tentang mahabbah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, walil mahabbati ta'sirun ajibun fi syirahi as-sadri wa tibin nafsi wa na'imil qalbi la ya'rifu illa man ahassa bihi wa kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashadda kana sadu afsaha wa asraha wa la yadiqu illa inda ru'yati batalin al-farighin min hadha sya'ni farituhum qada aini wa khalatum huma ruhuhu. Mencintai Allah memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan ya terhadap lapangnya hati, ya, nikmatnya jiwa, dan itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. Ya. Dan Ibnu Qayyim membahas, ada judul buku beliau dalam kitab salah satu bab berjudul begini, Al-Asbab Al-Jalibatu Limhabbatillah. Ya, sebab-sebab terundangnya cinta Allah. Itu ada 10 juga. Ya. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, alhamdulillah. Itu ada 10 sebab. Bila seseorang kemudian melakukan 10 sebab itu, akan terasa cinta Allah itu kayak apa gitu. Salah satu seorang ya yang bisa membuktikan cintanya kepada Allah yaitu apa? Menderita kalau jauh dari Allah. Benar nggak? Coba antum kalau cinta sama pasangan itu pengennya dekat atau menjauh? Mendekat. Kalau menjauh kasiksa. Makanya jangan mau ya jadi korban slogan cinta tak harus memiliki. Itu namanya bego. Cinta tak harus memiliki, itu namanya bego. Itu tuh menderita. Orang cinta itu namanya konsekuensi cinta pasti pengen deket. Kalau nggak cinta pengennya jauh. Nama juga nggak suka. Ya kan? Kalau cinta pengennya nempel gitu kayak perangko sama amplop. Bener nggak? Betul ya? Gitu. Pengennya nempel terus. Maka bukti seorang itu cinta, dia akan menderita kalau jauh. Begitulah seseorang. Ketika dia lupa berzikir kepada Allah, sibuk dengan urusan dunianya, merasakan kegelisahan, merasakan batinnya galau karena menjauh dari Allah. Itu tanda dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mulai merasa cintanya mulai ternodai. Tinggal dia mau minta enggak kepada Allah agar diberikan kembali rasa cinta itu. Atau dia tidak mengurus dan menyemai cintanya kepada Allah kembali. Dengan dia teruskan urusan dia dan tidak mempedulikan ya, tanaman cinta dalam hatinya kepada Allah. Tergantung. Sudah berapa sebab itu? 4 ya. Yang kelima, wa min asbabi syarhi sadri dawamu dzikri ala kulli hal, yaitu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan.
Bangun tidur ada zikirnya. Jadi bangun tidur doa dulu, jangan terus mandi. Jadi ini lagu nih. Harus disempurnakan. Bangun tidur ku terus mandi. Doa dulu mestinya, jangan langsung mandi. Nyosor aja ke WC. Doa dulu. Allah mengajarkan zikir kita bangun tidur agar mensyukuri nikmat hidup. Ke kamar mandinya ada zikir, keluar dari kamar mandi ada zikir, memakai pakaian ada zikir, keluar dari rumah ada zikir, masuk pasar ada zikir, mulai pekerjaan ada zikir, makan ada zikir, minum ada zikir, selesai ada zikir. Belum ditambah sholat dan segala macam. Kan zikirnya banyak tuh. Kalau kita pahami, kenapa zikir itu hampir ada dalam semua aktivitas gerakan kita? Karena namanya hati itu mudah lupa sama Allah. Maka dikasih syariat, zikir-zikir dalam banyak keadaan. Karena hati itu mudah terbolak-balik. Nah, orang yang senantiasa menjaga zikir dari setiap keadaan, setiap tempat, maka dia akan rasakan pengaruh besarnya kepada hatinya. Ya. Sebaliknya orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka dia akan merasakan dadanya sempit. Antum pernah merasakan enggak? Satu keadaan tiba-tiba antum apa ya maksudnya merasa galau banjing kepada ruku itu kunaon gitu. Pernah enggak ngerasakan? Tiba-tiba kok kayaknya semua serba enggak enak gitu. Makan enggak enak. Itu pokoknya barunya kita bingung apa sih sebabnya. Itu bisa jadi itu karena dosa. Yang kita lupakan. Itu. Karena dosa lah. Ya, berarti lalai dari sama Allah itu menyempitkan hati. Dosa itu menyempitkan hati. Yang ke-6. Betul? Al-ihsanul khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhum minal mal wal jaw wa nafi bil badan wa anwa'il ihsan. Fa innal karima al-muhsina asyarun nasi sadran wa taibuhum nafsan wa anhum qalban. Yaitu berbuat baik kepada makhluk. Memberikan manfaat kepada mereka semampu yang bisa dilakukan dengan harta kah, dengan kedudukan kah, dengan tenaga kah, dan berbagai sarana-sarana untuk membantu mereka. Maka orang yang dermawan, karim, muhsin adalah orang yang paling lapang dadanya. Ya, orang yang paling nikmat hatinya. Ya, sedangkan al-bakhil, orang yang bakhil, ya, maka dia adalah orang yang paling sempit dadanya, yang paling susah hidupnya, yang paling menderita. Orang yang paling menderita itu bakhil. Ada sebuah buku tipis ya, berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesianya menggapai hidup bahagia, kalau nggak salah, bukunya tipis memang. Itu kata beliau salah satu cara agar Anda ingin happy itu apa? Anda bantu orang. Itu banyak-banyak bantu orang itu Anda akan semakin bahagia. Ya, dengan senyumnya, ya, kita lihat dia tadinya susah lihat senyum, itu senyumnya dia membuat kita juga menjadi bahagia. Belum lagi doa-doa yang Allah kaburkan yang meluncur dari lisan-lisan mereka mendoakan kebaikan buat kita. Bagaimana kalau doa itu lahir dari orang yang paling makbul doanya? Siapa itu?
kedua orang tua kita. Benar kan? Maka kita sebagai anak ini jangan bakhil sama orang tua. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Ya. Selalu bakti sama orang tua kita. Ya. Dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Ya. Kalau wanita, surga nerakanya sama suami. Suami, surga nerakanya sama orang tuanya. Jadi bapak-bapak yang penyayang sama anak bini, jangan lupa sama orang tua. Karena ada sebagian, dia kayaknya, pokoknya kayak udah jadi apa ya, mungkin terlalu sayang sama suami, jadi sieun gitu teh. Uang ada lebih sedikit, wah sieun ketahuan istri. Jadi akhirnya semua gajinya dikasihkan ke bini. Dia ngasih orang tua susah. Udah masuk ke rekening bininya, selesai sudah. Dia ke orang tuanya gak bisa ngapa-ngapain. Makanya ada sebagian, entah benar atau tidak ya. Ada beberapa orang-orang, ya orang luar lah. Sampai bilang, laki-laki Indonesia, gak semua ya. Laki-laki Indonesia itu bahlul. Gak kesel juga saya itu. Bahlul teh apa ya? Blow on. Semua duitnya diberikan sama istrinya. Mata saya kawin deui. Itu heureuyana teh. Tapi maksudnya akhirnya sebagian suami itu ngasih ke orang tuanya sembunyi-sembunyi gitu. Jangan sampai istrinya tahu. Tapi giliran istrinya sama orang tuanya, dibangunkan rumah. Orang tuanya tetap gubuk, rumah orang tua istrinya dibangunkan istana. Allah musta'an. Anda laki-laki, surga Anda tuh orang tua. Bukan berarti ente harus jadi musuh sama mertua, enggak. Mertua juga orang tua Anda harus perbaiki. Tapi jangan sampai ya Anda saking sayang sama istri, Anda lupa sama orang tua Anda. Maka Anda wahai para istri, bantu suami Anda untuk berbakti sama orang tua. Mas telepon ibu, udah lama gak ditelepon. Mas, ini uang mas juga ini mah gitu. Pulang sana. Udah pokoknya di rumah aman. Ibu perhatikan mas, gitu istri yang solehah tuh. Saya kadang-kadang suka sedih tuh, ada ibu-ibu tuh curhat gitu. Ustadz bagaimana Ustadz ya mertua saya teh. Jadi banyak sebagian, enggak semua ya. Mantu tuh merasa mertua teh musuh. Mantu perempuan loh ya. Walaupun beberapa solusinya saya bilang ya untuk sementara ya jaga jarak nggak apa-apa. Gitu kan, tetapi harus sabar kepada mertua, ya kepada ibu-ibu, karena seorang istri itu harus mencari ridho suami dan bantu suami untuk bakti sama orang tuanya. Sabar. Enggak semua mertua itu orang yang paham agama, ya. Sebagian mertua kadang memang karena dia merasa ini anaknya juga yang cari uang, dia merasa perlu ngatur uang anaknya bersama istrinya. Kadang banyak sebagian orang tua kan mertua itu masuknya dalam ya ke anak-anaknya ya segala macam gitu. Sampai ketika cucunya tuh pokoknya harus begini oh gitu, ngatur gitu. Si mantunya bingung gitu. Mertua saya kok ngatur amat gitu kan gitu. Sabar. Cari ridho suami Anda, bantu dia untuk bakti sama Anda, sabar. Cari cara supaya mertua Anda bisa menyenangi Anda, ya dengan itu Anda bisa ngasih usulan, mah. Gimana nih mah kalau saya begini mah enak nanti. Sabar. Ya, sabar. Tidak semua mertua Anda wahai ibu-ibu itu mertua yang cepat paham dengan kondisi Anda sebagai mantu perempuan. Ya, seperti itu.
Dan seorang suami tidak berarti saya mengatakan dia tidak berbuat baik sama mertuanya, tetap berbuat baik. Tetapi yang dilarang ketika Anda melupakan orang tua Anda, ya. Nah, orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Terutama orang tua tentunya ya, seperti itu. Kalau orang tua sudah mendoakan kita baik, insya Allah Allah akan mudah. Saya teringat ada ini, kalau bapak ibu ada dengar ceramah Ustadz Firanda ya, saya sempat nonton YouTube itu bagus. Antara doktor dan doa ibu judulnya kalau nggak salah. Itu dia ketika harus S1, dia melanjutkan S2 tuh. Itu yang dari sekian ratusan dan itu hanya orang-orang Arab aja yang bisa masuk, orang Asia biasanya nggak dapat kesempatan gitu. Dia ikut daftar gitu kan. Kata teman-teman Arabnya bilang, ya Firanda, kamu nggak akan bisa masuk ini. Tenang, saya punya senjata kata dia. Apa? Doa ibu. Jadi pas dia mau ujian itu, ya dia nelpon kepada mak sekarang mak doanya mak gitu. Masya Allah itu luar biasa itu. Ketika udah S2 ngambil S3, padahal dia nggak minat amat gitu ngambil S3, masuk dengan syarat punya hafalan harus 30 juz apa. Dia baru sampai 10 juz. Begitu pas di tes itu, ya dia doa sama ibunya ternyata hanya dites surat Al-Baqarah gitu yang dia sudah hafal gitu, dipermudah. Insyaallah. Jadi kalau orang tua kita mendoakan kita apalagi tinggal ibu ya Masya Allah. Doa mereka betul-betul sangat-sangat kita butuhkan. Yang ketujuh adalah asyaja'atu. Punya mental pemberani. Memang penakut itu kasiksa. Nontesion, kecemasan berlebihan akhirnya kena asam lambung. Keberanian itu kata Muqayyim, munsyaril sadr, akan membuat lapang hati. Wal jabban, sedangkan penakut maka dadanya sempit. Wala farhata lahu wala surur, enggak ada bahagia-bahagianya, enggak ada lezat-lezatnya tuh hati, enggak ada nikmat-nikmatnya. Maka sururur ruh wa ladzatuha wa na'imuha wa ibtihajuha fa muharram ala kulli jabban kama huwa muharram ala kulli bakhilin wa ala kulli mu'ridin anillahi subhanahu wa ta'ala an dzikrih jahilin bihi wa bi asma'i wa ta'ala wa sifati wa dinih mu'atil qalbi bi ghairih. Maka kebahagiaan, lezat dan nikmatnya hati itu terlarang, ya, tidak bisa sampai kepada setiap penakut, sebagaimana dia terlarang masuk kepada setiap orang yang bakhil, kepada setiap orang yang berpaling dari Allah, lalai dan mengingat Allah, tidak mengetahui terhadap nama dan sifat dan agama Allah, ya, orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah. Jadi Nuqayyim memasukkan ya golongan orang-orang yang kebahagiaan hati tidak akan sampai kepada mereka, di antaranya adalah orang yang memiliki hati yang penakut. Hati yang penakut. Ya, terlalu cemas, ini cemas, itu cemas. Ya, sempit dada. Banyak uang cemas. Sedikit uang komo. Badan sehat cemas. Komo gering. Itu. Suami satu cemas. Komo istri dua, bukan suami dua ya. Gitu. Selalu cemas, ketakutan. Stres siun suamina teh. Suaminya teh. Siun kalau suaminya teh. Titik-titik dung belakangnya. Gitu. Kepikiran.
Suami kemana iya teh? Lihat di HP, periksa. Ayah tuh akhwat. Allah musta'an. Gak tenang kalau suami keluar dari rumah. Khawatir suaminya nyantol ke lain hati. Cemas berlebihan. Gak ada yang membuat dia tenang. Kenapa? Sholat udah. Baca Quran gak lewat. Puasa gak ditinggal. Apa yang membuat hatinya tidak lapang? Karena kecemasan yang berlebih, ketakutan. Nanti kalau anak kita kayak gini gimana? Padahal anaknya masih bayi. Nanti anak kita sekolah di mana, Pak? Kita ekonomi masih lemah, anaknya masih bayi. Maka kita bilang, gedein aja dulu tuh anak. Mikirin sekolahnya di mana segala. Emang teh yakin ntar SD mah tamat? Kan gak tahu tamat juga. Keburu mati gimana? Kan gak tahu takdir. Sian Pak Ustadz, nanti anak saya meninggal. Emang ente yakin ente gak mati? Gitu. Jadi selalu dihantui kecemasan. Ini cemas. Ada depresi. Makanya orang yang selalu cemas, tidak berani menghadapi hidup, itu orang yang apa? Sempit dadanya. Punya jiwa penakut, menjalani hidup. Itu saya bilang tadi, dia punya uang di perusahaan maju, cemas. Gimana Pak kalau perusahaan kita bangkrut? Padahal belum tentu bangkrut gitu. Itu udah cemas. Nih kita naik mobil, gimana kalau mobil kita baret Pak? Padahal jalan di lowong gitu. Udah mikir gimana kalau baret? Padahal biarin aja baret. Jadikan mobil balap sekalian. Gitu. Maka orang yang selalu ketakutan, tidak punya mental berani, itu orang yang hatinya sempit. Gitu. Mudah gak sih punya mental pemberani? Mudah bila Allah memberikan kemudahan. Maka banyak doa. Ya. Sudah berapa tuh? 7 ya? Yang ke-8. Menghilangkan semua penyakit yang tercela yang menimpa hati. Ya seperti, jadi hilangkan sifat yang mengotori hati seperti hasad, iri, dengki, sombong, itu hilangkan. Ujub dan hilangkan. Terus kita berusaha untuk hilangkan. Karena itu menyempitkan hati. Orang hasad tuh nggak tenang-tenang dia hidup. Orang yang sombong nggak tenang hidupnya. Kalau orang sombong itu berarti merasa dirinya besar. Ketika ada orang yang mengecilkannya, dia nggak terima, tak? Akhirnya dia nggak sabar. Ketika nggak sabar dia emosi. Ketika dia emosi, dia meluapkannya. Akhirnya stroke pas lagi emosi. Kan ada tuh orang yang emosinya gak kontrol. Akhirnya pecah. Pembuluh darahnya di kepala, stroke akhirnya. Tambah susah. Berawal dari ada penyakit dalam hatinya. Maka berjuanglah seseorang itu untuk menghilangkan penyakit hatinya. Kalau ada perasaan ujub tuh, astagfirullah ya Allah, lindungi ya Allah. Terus, karena itu selalu ada, dia menggoda kita gitu. Ya, hasad itu terus gitu, kita nggak suka kalau orang lain tuh ini dan itu. Misalnya kalau dia punya harta nggak suka kalau orang tuh hartanya ada. Kalau punya ilmu nggak suka kalau orang tuh punya ilmu. Kalau ganteng nggak suka kalau orang tuh ganteng gitu. Dan orang ganteng sakit hatinya. Lu kok ganteng sih, kok gua enggak gitu, sakit hatinya. Lu kok cantik sih, kok gua enggak. Kok gua kulitnya kok beda sama ente, sakit hatinya. Karena hasad. Hakikat hasad itu dia menolak pemberian Allah kepada hambanya. Karena yang ngasih itu kan Allah kan. Saya mau nanya nih. Wajah cantik itu karunia Allah atau bukan sih? Iya. Karunia ya. Wajah gopet pemberian Allah bukan?
Apakah manusia itu bisa memilih wajah ketika dalam kandungannya? Saya pesan ya Allah, jadikan ketika saya di dunia wajah saya seperti 1/10 Nabi Yusuf. Bisa enggak? Ganteng enggak? Cantik enggak? Jadi apa? Dapat wajah yang bagus dan tidak bagus, anggap enggak bagus. Semuanya Allah yang kasih. Dan Allah tidak jadikan ini ukuran dia akan bahagia, enggak. Tidak menjadi ukuran dia pasti masuk surga, enggak. Allah tidak jadikan dia mulia atau tidak, enggak. Kalau Allah menjadikan itu barometer, maka tidak tampak keadilannya di situ. Dan dua-duanya diuji. Orang yang lebih diuji dengan kelebihannya mau bersyukur atau tidak. Orang yang kuat kurang diuji dia mau bersabar atau tidak. Dua-duanya ujian. Makanya kelebihan itu bukan kemuliaan. Sebagaimana kekurangan tidak mesti dia sebuah kehinaan, bukan. Kemuliaan ketika orang itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan dia bertakwa kepada Allah. Sebagai kehinaan adalah mereka yang sebaliknya. Yang ke-9. Nah ini penting banget nih buat kita nih yang ke-9 nih. Apa kata Ibnu Qayyim? Tarku fudulin nazar wal kalam wal istima' wal mukhalata wal akli wal naumi. Kayaknya nimpa kita semua nih. Yaitu tidak berlebih-lebihan dalam memandang, berbicara, mendengar. Tidak berlebihan dalam satu apa? Memandang. Kedua, berbicara. Tiga, mendengar. Keempat, ngumpul atau bergaul. Kelima, makan. Keenam, tidur. Kayaknya semuanya lebih semua nih kita nih. Mata terus memandang banyak. Jarang ditundukkan, jarang ditutup. Ngomong apalagi. Kayaknya kalau nggak ngomong kayaknya sakit. Ada kan orang tuh kayaknya kalau nggak ngomongin orang tuh atul gitu. Berlebihan dalam mendengar, termasuk ya nggak perlu didengar, apalagi sampai mendengarkan yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mukhalatah, yaitu bergaul, terlalu senang ngumpul. Ya, dia baca Qur'annya paling setengah jam, ngumpulnya bisa 3 jam. Pagi 1 jam, siang sejam, sore 1 jam. Itu yang ketahuan sama bininya. Jadi persentase ngumpulnya banyak. Unggal-unggal ngumpul deh, ngopi lagi, ini lagi. Bukan berarti nggak boleh ngopi, saya suka ngopi. Tapi belum ngumpul itu yang jadikan sebuah kebiasaan. Gitu. Kalau ibu-ibu ngerumpi sama ngebotram. Bukan nggak boleh, tapi jangan jadikan kebiasaan. Saya berlebihan. Jadi nggak betah di rumah, punya ngumpul aja gitu, ngumpul terus. Allah musta'an. Yang kelima, kelebihan terhadap dalam makan. Ini juga penyakit kita pada hari ini. Apalagi Bandung ini kota kuliner ya. Di seberang sana ada alas daun. Ke kanan ada sembara. Ini ada bancakan. Di sini ada warteg. Allahu Akbar. Sekeliling masjid kita penuh dengan semua yang kita sukai. Gitu. Sampai-sampai ada seseorang tuh yang pokoknya kalau urusan kuliner Bandung dia mesti hafal. Mesti dia hafal. Mulai dari jalan tikus sampai jalan gajah dia hafal. Apa? Dia jadikan dirinya hobi. Ya. Bukan berarti kita nggak melek dengan tempat makan, melek lah. Kadang-kadang kita kan perlu bawa tamu ya. Misalnya kadang kita pengajian nih ada ustadz nih, kita perlu bawa tempat makan, kita perlu kenal gitu kan. Makanya kita pergi ke tempat situ kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu mah ada nggak mau. Kenapa? Bisa merusak hati dan kantong. Gitu.
Kemudian berlebihan dalam tidur ya, ini juga penyakit. Saking banyaknya tidur, maka dia orang yang paling lama tidurnya di pengajian. Assalamualaikum, dia udah mulai itu. Kalau Jumatan jangan tanya, suara dengkurnya paling keras. Jumatan kita khotib ngucap Assalamualaikum, duduk tuh khotib tuh adzan, dia udah mulai ngatur posisi duduk tuh. Tangannya di atas lutut. Nah, begini. Begitu imam. Dan itu dilanjut sampai ketika sholat. Jadi ketika sholat itu saya sempat ngalami itu. Di sebelah saya itu, pernah ngalami nggak? Saya pernah itu berkali-kali. Sebelah kita itu kita sampai tasyahud kita itu keganggu tuh. Aduh, malah sama kita gini, ntar batal gitu kan. Sambil tasyahud tuh sampai astagfirullah gitu. Berat gitu. Alhamdulillahnya ketika imam mengucapkan assalamualaikum, dia ucapin assalamualaikum. Coba kalau dia waalaikumsalam, repot itu. Dikira ada tamu yang datang kan gitu. Alhamdulillah assalamualaikum juga. Dan repotnya tuh badannya gede loh. La haula quwwata illa billah. Astagfirullah. Tahiyatul barakatuh. Sahih. Maka jangan terlalu banyak tidur, itu mengeraskan hati dan merusak ibadah. Ya, terlalu banyak tidur membuat kita luput dari berbagai, kita lupa dzikir, lupa baca Quran, lupa sholat, lupa ngaji, lupa thalabul ilmu, lupa cari nafkah karena banyak tidur. Ya, jadi banyak tidur dapat menguras. Yang terakhir, yang 10, dikenalkan lu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, memiliki semua sifat-sifat yang baik dan paling lapang dadanya. Maka orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena meneladani orang yang terbaik, maka dia akan kebawa-bawa kepada kebaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena Ibnu Qayyim tidak membuatkan poin ya, berupa deskripsi saja sehingga ini nggak kebaca sama saya. Baik, demikian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan para jamaah yang hadir di masjid Pusda ini, kita sudah masuk pukul 10:30. Sudah saja ya, nggak ada pertanyaan ya, insya Allah ya. Kalau ada nanti, bapak ada, boleh nggak panitia? Karena tadi saya dipisiki 10:30 sampai maksimal pak. Tapi bapak mau bertanya boleh ya, boleh ya, panitia boleh ya. Kok nggak boleh awas? Nggak pakai mic pak ya? Ya, nanti saya ulangi pertanyaan. Oh, ya. Oh sudah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari semua paparan tadi, barangkali intinya yang saya tangkap tadi tentang poin pertama yaitu tauhid, Ustadz. Jadi pertanyaan, apakah ketika Nabi itu belum diangkat sebagai Rasul, kan orang Quraisy itu menjuluki atau mengatakan bahwa beliau Al-Amin. Tapi begitu Rasul diangkat sebagai Rasul, beliau itu dimusuhi atau dicaci maki dan sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini Ustadz, kalau pertanyaannya apa? Kok yang pertama itu pertanyaannya apa? Kan Nabi Al-Amin sejak muda. Kenapa dimusuhi gitu? Ya dimusuhi, ya. Itu pertanyaannya? Ya itu kenapa kok dimusuhi? Kenapa dimusuhi? Ya itu. Yang kedua ini Ustadz, kalau misalnya orang itu sudah divonis masuk neraka, apakah orang yang masuk neraka itu seumur hidup atau sampai hari kiamat itu beliau disiksa di neraka? Seperti halnya di dunia ini kan kadang-kadang orang divonis 10 tahun, bisa remisi, bisa gerasi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, apakah begitu Ustaz? Ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika Rasulullah SAW masih muda, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dipercaya ya. Karena sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Tapi mengapa ketika beliau diangkat jadi Rasul kok banyak yang memusuhi? Maka kita simpulkan bahwasanya orang-orang Quraisy tidak memusuhi kepribadian Nabi. Karena kepribadian Nabi sebelum jadi Nabi sudah sempurna. Beliau
amin, amanah, orangnya santun, sopan, dermawan, segala macam itu sudah disandang. Jadi semua sifat perfeksionis seorang manusia itu sudah dimiliki oleh Nabi sebelum berdakwah. Ya. Nah, ketika Nabi berdakwah, mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka di kalimat inilah yang mereka tentang. Karena kalimat itu mengharuskan mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sembahan mereka selama ini, ya, dengan berbagai macam sesembahan tadi. Sementara kalimat Nabi itu menyuruh mereka meninggalkan. Nah, ini mereka tidak mau, apalagi ini sudah menjadi turun-temurun dan tradisi kata mereka. Ya. Dan disitulah mereka memusuhi Nabi. Adapun mereka ingin menyerang Nabi dari sisi akhlak, mereka nggak bisa, nggak akan temukan cacat akhlaknya Nabi, nggak akan ada. Sempurna, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Qalam, di awal surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling mulia. Sehingga mereka itu ketika Nabi mendakwakan la ilaha illallah, menyuruh mereka meninggalkan semua selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bingung menghadapinya. Kenapa? Akhlaknya sempurna ini. Dia nggak mungkin, orang yang selama ini al-amin, lo mengucapkan la ilallah, nggak mungkin bohong gitu. Cuman isi dakwahnya menyakitkan gitu loh. Nggak mungkin bohong. Kalau dia tidak pernah berbohong atas nama manusia, nggak mungkin dia berbohong atas namakan Allah bahwa dia adalah Rasulullah, itu nggak mungkin. Karena Nabi tidak memiliki satu sifat buruk, apalagi berbohong. Tahulah di sini bahwa yang mereka musuhi adalah ayat-ayat Allah yang sampai kepada Nabi untuk didakwakan kepada mereka. Nah, disitulah hakikatnya mereka menentang siapa? Menentang Allah dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, bukan menentang akhlaknya Nabi. Yang kedua, bagaimana seseorang yang sudah diponis, ini udah pasti masuk neraka nih, ponis masuk neraka, ya, seperti itu. Na'udzubillah. Apakah ada remisi, misalnya di sini di dunia seorang tetap ke 10 tahun ada pemotongan hukuman, namanya apa? Remisi apa? Remisi ya. Itu. Apakah mungkin itu? Tergantung ya. Kalau misalnya dia orang kafir nggak ada. Ya, musyrikin nggak ada. Pokoknya selain muslim kalau masuk neraka itu pasti abadi. Selama-lama, khalidina fiha. Neraka selama-lamanya. Adapun selain muslim, iya, kita kenal ada namanya syafaat. Syafaat ya. Baik itu syafaat Nabi, syafaat orang mukmin, syafaat orang tua dan anak segala macam, ya. Dan terakhir syafaat Allah. Maka ada orang yang masuk neraka, Allah bisa keluarkan dari neraka dengan syafaat, ya, yang Allah berikan dan izin pada nabinya, para nabi dan rasul, kepada kaum mukminin, sesama kaum mukminin, orang tua dan anak, ya. Dan satu suami dan istri, segala macam, itu saling membawa, ya, gitu. Dan kalau sudah nggak ada, terhadap syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada, dan itu hanya berlaku bagi siapa? Bagi orang beriman saja. Orang kafir, no way, nggak ada. Maaf. Siapa itu? Orang mukmin yang Allah, ya kalau berdasarkan logika iya, cuman ini kan gaib ya, kita nggak tahu. Memang bahwasanya orang mukmin, seorang mukmin ya, dia kalau orang kafir kan kalau diadab Allah kuburkan ya terus-terusan kan, nggak ada kemudian dia pernah berbuat di dunia maka dunia itu mengurangi tetap dia akan diadab ya. Kalau orang kafir, orang mukmin yang dia dosanya dan dengan itu dia diadab dalam kubur, dia bisa berkurang. Itunya dengan tadi kan, jika seorang itu meninggal terputus amalnya kecuali tiga kan, ilmu bermanfaat, sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak yang soleh. Nah dia punya anak nih soleh, mendoakan, ya itu mengurangi hukuman dia sebagai orang tuanya dalam kubur. Kalau ternyata sampai habis, logika kita kalau udah habis ya dia masuk surga dong logikanya. Tapi Allahu a'lam ya, keterangan masalah ini saya berdasarkan dalil Allahu a'lam bishawab. Tetapi kok berdasarkan
realita bahwa kebaikan itu akan menghilangkan dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Dan tidaklah seorang itu diadab kecuali kan dosanya lebih banyak daripada pahalanya kan. Nah, dia waktu hidup dia punya anak soleh misalnya. Maka kebaikan anaknya, doa anaknya itu menjadi kebaikan buat dia dan itu mengurangi hukuman dia di alam kubur. Kalau selesai, maka logikanya adalah konsekuensinya di alam akhirat dia masuk surga langsung logikanya. Dan kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Maka oleh karenanya ya tidak ada investasi yang paling berharga di dunia kecuali apa? Kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Bagi mereka yang nggak punya anak, maka Anda berdakwah dengan ilmu. Agar ilmu Anda bermanfaat. Bila Anda tidak punya ilmu, Anda dengan harta Anda. Dengan harta Anda. Dan harta itu nggak harus banyak. Ada pembangunan masjid. Ya, Anda mungkin hanya ada 1 bata. Berapa harga 1 biji bata? Hanya 5.000. Apa beratnya Anda beli 5 bata? Pasangkan untuk pembangunan masjid. Itu jadi sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Jadi berpikirlah kita agar kita diberikan umur dua kali. Umur 2 kali itu tadi. Dalam kubur kita tidak di alam dunia, tapi pahala kita masih mengalir, namanya umur yang dipanjangkan namanya kata para ulama. Ya, seperti itu. Mungkin demikian ya. Pertanyaan Bapak pertama dan terakhir ya, kita tutup kajian kita di hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan tanyakan nanti kalau ada pengajian lagi yang lain ya, mudah-mudahan itu bisa terjawab. Jazakumullah khairan ya, semoga Allah berikan barokah kepada antum dan kita semua yang ada di sini dan semua yang mendengarkan kajian ini dan menerima semua kebaikan kita, amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.